Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 10 yang beranggotakan Rindika Nurhidayah, Reza Azhara, dan Tegar Rahmanto tentang metode ijtihad. Metode yang pertama yaitu istihsan. Istihsan menurut bahasa. Istihsan berasal dari kata yang berarti baik dan lawan dari, kemudian ditambah 3 huruf yaitu alif, sin, dan ta. Kata benda atau masdar yang berarti menganggap dan meyakini sesuatu itu baik secara fisik atau nilai. Sedangkan secara istilah, ulama beragam dalam mendefinisikannya, sekalipun esensinya hampir memiliki kesamaan. Berikut ini adalah pendapat beberapa ulama. 1. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa juz 1 ayat 137, istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh akalnya. 2. Menurut Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali, istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Menurut Al-Hasan Al-Qurqi Al-Hanafi, istihsan adalah perbuatan ada terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum pada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya, atau sederhananya istihsan adalah satu bukti yang lebih disukai daripada bukti lainnya karena ia tampak lebih sesuai dengan situasinya. Contoh istihsan: 1. Seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seseorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan istihsan, si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya. 2. Seseorang yang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu? Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan. Kemudian, maslahah wa mursalah. Masalah wa mursalah disebut juga maslahat yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia. Secara bahasa, masalah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Sedangkan menurut beberapa ulama, masalah mursalah adalah sebagai berikut. A. Menurut Abu Nur Zuhair, al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara. B. Abu Zuhrah memberikan definisi tentang maslahah mursalah. Dia adalah suatu masalah yang sesuai dengan maksud sebuah hukum Allah secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. C. Al-Ghazali menyatakan setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', tapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakai al-maslahah al-mursalah. Jika memakai qiyas harus ada dalil asal, sedangkan untuk mengetahui maslahah yang sesuai dengan tujuan itu bagi dalil yang tidak terbatas disebut al-maslahah al-mursalah. Contoh maslahah mursalah: 1. Tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih bersama di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. 2. Pencatatan perkawinan dalam surat yang menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, dan waris lainnya. 3. Apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi. Kemudian istislah. Pengertian istislah. Istislah menurut bahasa adalah mencari maslahat, baik dalam artian konkret seperti dikatakan istaslaha badanahu atau dia mencari maslahat padanya, maupun dalam artian abstrak seperti dikatakan istaslaha khuluqahu atau dia mencari maslahat akhlaknya.
ulumam usul istilah adalah menetapkan hukum sesuatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nas dan ijma, berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tidak ada dalil dari syara yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian ulama usul menamakannya dengan istilah Hanabilah dan sebagian lagi menyebutnya berbuat atas dasar maslahat mursalah atau Malikiyah. Istilah merupakan metode penetapan hukum syara yang tak ada nasnya yang majbur. Dengan demikian, maka istilah itu ialah istinbat hukum tentang suatu peristiwa hukum yang tak dibawa nas hukumnya, tidak terjadi ijma tentang hukumnya, didasarkan atas kemaslahatan yang tak terdapat dalil yang mengakui dan menolaknya. Contoh hukum yang didasarkan maslahat mursalah: 1. Mewajibkan pajak kepada rakyat apabila kas negara tidak cukup untuk biaya pengurusan kepentingan umum. 2. Memukul tersangka yang kebiasaannya mencuri untuk menekannya supaya mengakui dan mengemukakan barang yang dicurinya. 3. Diterimanya kesaksian anak kecil terhadap sesamanya dalam sebagian peristiwa yang tidak dihadiri atau diketahui oleh selain anak kecil. Kemudian Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul fikih, urf disebut adat atau adat kebiasaan, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara urf dengan adat. Namun, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Sedangkan kata urf secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zidah berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Kemudian contoh urf: 1. Pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena memberikan suatu hadiah boleh-boleh saja. 2. Jual beli makanan yang diukur dengan takaran. Semakin majunya zaman diganti dengan timbangan. Semisal budaya seperti ini tidak apa-apa, tidak berlawanan dengan Al-Quran dengan hadis, karena perubahan benda dari takaran ke timbangan tidak menimbulkan kerugian pada jual beli makanan, namun justru mempermudah jual beli makanan. Kemudian syiat syariah. 1. Syariah secara terminologi, Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa syariah itu ada kalanya dilarang yang disebut satu syariah, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fat syariah, seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan salat Jumat yang hukumnya wajib. Tetapi Wahab Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul Qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam syariah, tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah atau pendahuluan dari suatu perbuatan. Menurut Al-Qarafi, sat azariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan atau mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut dengan ungkapan yang senada. Menurut Asy-Syaukani, azariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang jarang atau al-majhur. Kesimpulannya adalah bahwa syariah merupakan wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal, serta jalan atau cara menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib. Kemudian yaitu contoh 1. Syariah. 1. Menebang dan pokok yang meliuk di atas jalan umum dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya lalu berdandan sedang dia dalam keadaan iddah, maka akan mendorong perbuatan yang terlarang. 3. Zina hukumnya haram, maka melihat aurat wanita yang mengantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. 4. Salat Jumat merupakan kewajiban bagi pria muslim, maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan salat Jumat wajib pada hukumnya. Sekian dari presentasi dari kelompok 10. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.